A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, ibu yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini Allah masih berikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dari seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita menjadikan kita hamba yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya tak lupa pula kita berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan kita selalu memperbanyak selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kiranya kita layak dan berhak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ibu semuanya, kemarin kita sudah membahas yang pertama sekali, yaitu tentang sedekah, infak, zakat. Masih berkaitan tentang uang. Kemudian setelah itu kita membahas lagi tentang riba. Masih berkaitan juga tentang uang. Kemudian yang terakhir kita bahas sekarang adalah tentang hutang piutang. Kenapa Allah atur semuanya masalah keuangan ini dengan sedetail mungkin? Tujuannya adalah agar kita tidak teraniaya, atau bagaimana agama kita juga mengatur masalah keuangan ini dengan sekian lengkapnya, sekian teraturnya. Maka ibu-ibu semuanya, jangan dikira ketika kita berinfak, oh Islam tuh hanya menyuruh kita mengeluarkan uang saja. Tidak. Ketika orang mengambil riba, bukan sekedar mengumpulkan harta saja. Tapi Allah juga bagaimana bisa memelihara hak kita. Ketika ada orang lain hutang, maka kita diperintahkan untuk mencatatnya, baik jumlahnya besar maupun kecil. Tujuannya untuk apa? Pencatatan itu adalah sebenarnya tujuannya untuk memelihara harta kita. Dan ini sering terjadi dalam lingkungan kita. Ketika ada orang yang berhutang, terkadang kita menganggap sepele, menganggap remeh. Ya udahlah, nggak apa-apa, jumlahnya sedikit. Ingat-ingat saja. Nanti sewaktu-waktu tiba-tiba nggak dibayarnya 2 tahun, 3 tahun, kita terlupa. Berapa ya dulu dia pernah hutang? Nah, ini terlupa. Maka bagaimana Islam mengajarkan masalah keuangan ini sampai sedetail-detailnya, sampai perkara hutang. Bahkan kalau ditanya, ayat yang paling panjang di dalam Al-Quran adalah surah Al-Baqarah ayat 282 ini. Ayat ini dikatakan adalah ayat mudayanah. Jadi nama lain dari ayat tentang hutangnya adalah ayat mudayanah. Apa itu ayat mudayanah? Yaitu ayat-ayat yang membahas perkara hutang. Ini ayat-ayat mudayanah. Dan ini ayat yang paling terpanjang dalam 30 juz Al-Quran. Kalau ditanya ayat yang paling pendek di dalam Al-Quran apa bunyinya? Nun atau Qaf yang fawatihu suwar. Dia hanya 1 huruf. Dan itu ayat yang terpendek. Jadi kalau ayat yang terpanjang inilah yang akan kita bahas yang berkaitan tentang hutang. Kita baca dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menulisnya. Jadi muamalah secara tidak tunai itu maksudnya hutang, atau ada kita kredit atau bagaimana cicilan, tapi cicilan yang bukan unsur riba ya Bu ya.
atau pergadaian, maka semua harus ada catatannya. Tapi ayat ini lebih kepada hutang. Sebelumnya, sebelum kita membahas perkara hutang, Islam itu mengajarkan kepada kita, Bu, ketika kita hendak berhutang, maka yang pertama yang harus terpikirkan di otak kita, kapan waktunya, kapan tanggalnya kita bisa membayarnya. Ini yang pertama. Kadang kan orang ketika berhutang dia nggak pikir sampai ke sana. Kalau seandainya ketika kita berhutang tidak terpikir tanggalnya dan kapan kita bisa membayarnya, maka Islam mengajarkan janganlah kamu berhutang. Maka ini jelas nanti ketika kita berhutang, kapan perjanjian kita dengan yang memberi hutang akan membayarnya. Jadi kalau seandainya kita tidak bisa mengatakan, saya belum pasti, karena sering ya Bu ya ketika hutang, pinjam uang dulu lah, nanti kalau seandainya nanti aku ada uang, aku akan balikkan. Bahasanya kalau aku ada uang. Dan Islam melarang seperti itu. Dan ini terjadi sering dalam kehidupan kita. Yang pertama, kalau seandainya ada orang yang ingin hutang dengan ibu-ibu atau bagaimana, yang pertama tentukan dulu kapan orang itu akan membayarnya. Kalau nanti dia menggunakan bahasanya nanti kalau ada uang aku bayar, maka orang ini sebenarnya dia tidak punya niat untuk membayar hutang. Ini yang harus digarisbawahi. Maka di sini diperintahkan, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Hai orang-orang yang beriman, ini hanya orang yang beriman yang mampu kadang mencatatnya, Bu. Terkadang kita juga, Bu ya, dengan teman alasan gak enak, dengan saudara sendiri kita gak enak, maka ingat-ingat saja modalnya. Padahal orang yang beriman itu tujuannya untuk kebaikan, agar suatu waktu di masa depan tidak terjadi percekcokan. Terkadang orang hal sepele, hutang yang kecil saja bisa percekcokan, apalagi yang besar. Maka itulah hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai, untuk waktu yang secara tunai, untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menulisnya. Maka tadi yang pertama, ketika ada orang hutang, ibu harus tanya kapan kamu harus bayarnya. Jelas. Oh, bulan ini, tahun ini, di hari ini. Kemudian yang kedua, ketika seandainya kita ingin berhutang, yang pertama orang yang berhutang itu harus terpikir dalam pikirannya, dengan apa, modal apa dia harus membayarnya. Kadang orang yang berhutang dia nggak akan pikir nanti dari mana saya menutupi hutangnya ya. Nah, kalau seandainya kita ingin berhutang, kemudian kita tidak bisa terpikir dalam pikiran kita dari mana saya mendapatkan untuk menutupi cicilannya ya, maka janganlah juga berhutang. Kadang orang ketika ingin berhutang nggak kepikiran sampai ke sana. Yang penting saya dapat duit dulu lah, perkara bayarnya nanti nomor sekian. Carinya dari mana nomor sekian. Sehingga banyak orang yang seperti itu gali lubang tutup lubang. Pinjam di sini pas tagihan, pinjam sana, pinjam sini, pinjam sana. Akhirnya hutangnya berkeliling kemana-mana. Nah, ini anjuran Islam yang pertama, cara berhutang itu kalau memang kita kepepet ingin hutang, terpepet ingin hutang, yang pertama bayangkan di pikiran kita kapan waktunya kita akan melunasi. Yang kedua, dari mana uangnya, cicilannya ketika kita ingin membayarnya. Kalau dari itu dua syarat itu kita tidak bisa penuhi, maka janganlah berhutang. Ini yang harus kita pahami ya Bu ya. Kemudian kita lanjutkan ayatnya. Maka di sini diperintahkan untuk dicatat, menulisnya. Wal yaktub bainakum katibum bil adl. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menulisnya dengan benar. Berarti di sini diperintahkan ketika kita menulisnya dengan benar. Padahal kalau kita lihat dalam ayat ini Bu, zaman Nabi itu masih sedikit orang yang bisa tulis baca. Kalau zaman sekarang insya Allah sudah ramai Bu ya. Zaman Nabi itu ketika ayat ini turun, masih sedikit sekali orang yang bisa tulis baca. Tapi bagaimana perintah Al-Quran untuk menjaga hubungan di antara sesama manusia, maka tetap diperintahkan wal yaktub bainakum katibum bil adl. Saking pentingnya hutang ini agar tidak terjadi di masa depan, tetap kita dan hendaklah seorang menulis di antara kamu menulisnya dengan baik dan benar. Ini Bu ya. Kemudian wala ya'bakatibun ayyaktuba kama 'allamahullahu falyaktub. Dan janganlah penulis enggan menulisnya sebagaimana Allah telah mengajarkannya.
maka hendaklah ia menulis dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakkannya atas apa yang ditulisnya. Nah, sampai sini kita pahami dulu Ibu. Dalam ayat ini kita lihat Bu, wal yaktub bainakum katibum bil adl. Adl ini artinya adil dalam ayat Qur'annya. Wala ya'bakatibun ayyaktuba kama 'allamahu. 'Allamahu ini artinya ilmu. Nah, bagi seorang saksi Bu, mana yang lebih dituntut dahulu? Orangnya adil atau orangnya berilmu? Kita ingin cari saksi. Saksinya ini kita pilih orangnya yang adil dahulu atau orangnya yang berilmu dahulu. Nah, kalau kita lihat di dalam ayat Quran ini Bu, yang pertama yang diperintahkan adalah ketika kita ingin mencari saksi, carilah saksi yang adil baru berilmu. Kenapa ibu-ibu kita harus diperintahkan yang adil dahulu? Kenapa? Karena adil itu terkadang orang yang berilmu, tapi dia tidak adil, dia akan bisa menyelewengkan dari perjanjian yang awal. Nah ini Bu ya, tapi kalau orang yang adil, ketika dia tidak punya ilmu, dia bisa belajar. Ini kebalikannya. Karena banyak orang yang punya ilmu, tapi dia jiwanya tidak adil, dia bisa mengelabuhi, mengakali. Maka inilah dalam ayat Quran yang pertama, apa syaratnya ketika kita ingin mencari saksi dalam menulis tersebut, yaitu adalah wal yaktub bainakum katibum bil adl. Cari yang adil dahulu, kemudian kalau bisa ada dua-duanya adil dan berilmu itu lebih baik. Tapi kalau seandainya kita tidak temukan orang yang paham tentang kesaksian, tentang hutang piutang, maka carilah orangnya yang adil dan bisa dipercaya. Baru nanti dia berilmu. Kalau dia berilmu tapi sifat orangnya tidak adil, takut dia akan mengambil keuntungan atau menyelewengkan. Tapi kalau orang adil tidak berilmu, dia bisa belajar. Nah ini maksudnya Bu, kenapa adil itu diutamakan. Nah kemudian, dan janganlah penulis enggan menulisnya sebagaimana Allah telah mengajarkannya. Kemudian bagi si penulis kalau zaman sekarang, kita bisa katakan dengan zaman modern sekarang bisa mungkin notaris. Jadi kalau ada orang hutang, mungkin di notaris apakan dengan saksi, mungkin kalau jumlahnya banyak. Tapi kalau jumlahnya sedikit, mungkin 100.000, tidak perlu dengan notaris. Paling tidak ada bukti penulis dan saksi yang melihatnya. Maka ayat ini memerintahkan dan janganlah penulis enggan menulisnya sebagaimana Allah mengajarkannya. Kenapa? Terkadang ada orang yang ketika berhutang, kemudian kita cari saksi, kemudian dia menulisnya takut. Wah nanti kalau ada apa-apa ke depan, saya takut kena juga ikut campur. Maka kata Allah, jangan pernah kamu merasa takut ketika Allah berikan kemampuan untuk kamu menjadi saksi. Kenapa? Seorang saksi yang paham jangan enggan untuk menulisnya. Kenapa? Karena Allah berikan kekuatan dan ilmu dan keadilan kepadanya kalau kita mampu. Yang kedua, ada beberapa anjuran dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melakukan sesuatu jangan kita segan-segan, jangan kita takut. Kemudian apalagi? Seorang dokter jangan enggan kalau diminta untuk mengobati pasiennya. Jadi kalau seandainya ada orang minta tadi, kita aduh saya nggak enakan nih, jangan enggan. Karena untuk menjaga hubungan teman kita. Itu yang pertama, itu kalau dari segi menulis. Seorang dokter jangan pernah enggan ketika dia diminta pengobatan oleh pasiennya. Apalagi seorang guru jangan pernah enggan ketika ada orang yang ingin belajar dengannya. Jangan tidak mau, kecuali kalau waktu tidak ada, kemudian tidak ada kesempatan. Selagi dia mampu, maka seorang guru, seorang pasien, seorang dokter, seorang juru tulis jangan pernah enggan ketika diminta sesuatu. Kenapa? Karena Allah sudah memberikan ilmu dan mengajarkan kepada mereka. Kemudian wal yumlil ladzi 'alaihil haqq wal yattaqillaha rabbahu wa la yabkhas minhu syai'a. Dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkannya
apa yang akan ditulis itu. Maka di sini kalau kita lihat Bu ya, wal yaktub katibun ayaktuba kama 'allamahullahu falyaktub wal yumlil ladzi 'alaihi al-haqq wal yattaqillaha rabbahu wa la yabkhas minhu syai'a. Dalam ayat ini siapa yang disuruh untuk mengimlakan tulisannya, Bu? Contoh nih sudah ada, kita punya orang yang menyaksikan juru tulisnya. Nah, siapa yang disuruh untuk mengucapkannya, Bu? Siapa yang disuruh mendiktekannya? Orang yang memberikan hutang atau orang yang sedang berhutang? Halo Ibu-ibu. Ya, kalau kita lihat dalam ayat ini adalah orang yang berhutang harus mendiktekan, mengucapkan, contoh, saya hutang dengan Bu Sri. Bu Sri saya hutang 100 ringgit. Kemudian Bu Sri datangkan saksi. Kemudian didatangkan juru tulis. Kemudian siapakah yang mengucapkan tersebut? Bu Sri kah atau saya? Maka syarat berikutnya kalau ada orang yang berhutang, si penghutang itu harus mengimlakan atau mendiktekan dengan ucapannya. Saya berhutang, maka nanti ada tim penulis dengan Bu Sri sebanyak 100 ringgit. Tujuannya untuk apa? Agar orang yang berhutang tersebut mengetahui, meyakini. Jadi ada pengakuan dari dirinya bahwa dia berhutang kepada orang lain. Tapi kalau seandainya orang lain, si penghutang itu yang membacakan, orang lain yang menuliskan tidak mengikrarkan, takutnya sewaktu-waktu dia bisa mengambil celah, mengambil kesempatan. Saya kan nggak ada mengucapkan. Nah, kalau seandainya dia saksikan dengan penyaksi itu, maka seorang saksi itu ketika di kemudian hari ada permasalahan, maka si saksi tersebut bisa mengatakan, kamu yang mengatakan yang berhutang sendiri. Kalau bisa direkam, malah direkam kalau dengan kecanggihan zaman sekarang, Bu ya. Jadi kalau kita lihat pada beberapa syarat sampai wal yumlilil ladzi 'alaihil haqq wal yattaqillah rabbahu wa la yabkhas minhu syai'a. Sampai ayat ini dulu kita perhatikan, ada beberapa syarat kalau orang ingin berhutang. Yang pertama, ketika dia ingin berhutang, dia harus sudah terbayang kapan hari dan tanggalnya dia ingin membayar. Yang kedua, ketika ada orang yang berhutang, dia harus terbayang dari mana uang untuk menutupi hutang tersebut. Kalau tidak terbayang maka jangan. Yang ketiga, wal yaktub bainakum katibum bil adl. Cari orang yang menjadi saksi atau penulis hutang tersebut. Maka hutang itu harus ditulis. Nanti didatangkan dengan saksi. Nanti saksinya di ayat berikutnya. Jadi ada juru tulisnya, ada saksinya. Dan ini yang terkadang kita lupa. Kemudian ketika nanti sudah datang juru tulisnya, ini syarat-syarat dalam berhutang. Quran mengajarkan. Tahapan-tahapannya, Bu ya. Tahapan yang pertama tadi, bayangkan ketika ingin hutang tahu tanggalnya. Bayarnya kapan. Yang kedua, sudah terbayang di otak kita dari mana uang yang akan untuk membayarnya. Tahapan yang kedua. Tahapan yang ketiga, seorang yang berhutang, kemudian yang akan memberikan hutang, menulis dan mendatangkan saksi. Ini syarat yang ketiga. Yang keempat, ketika ingin ikrar antara yang hutang itu tersebut, bagaimana cara ikrarkannya? Seorang yang berhutang itu mengucapkan langsung dari lisannya, menyampaikan kepada juru tulis berapa dia hutang. Ini sudah 4 syaratnya kalau kita ingin berhutang. Begitulah Islam menjaga martabat ya Bu, agar tidak saling menyakiti. Kemudian kita lanjutkan lagi. Wal yumlilil ladzi 'alaihil haqq wal yattaqillaha rabbahu wa la yabkhas minhu syai'a. Maka hendaklah ia menulis dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakannya apa yang akan ditulis itu. Dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Jadi wal yattaqillaha rabbahu wa la yabkhas minhu syai'a, dan janganlah ia merugikan sedikit pun dari utangnya. Maka ketika orang berhutang, Bu, kita diperintahkan untuk bertakwa. Bertakwa ini apa? Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, makna dari takwa ini adalah ketika orang yang berhutang,
dengan ikrarnya, dia sudah menulis, dia sudah berjanji ingin membayarnya, takutlah dengan janjinya. Bahwa ketika kita sudah berhutang, kita mampu untuk membayarnya. Maka dikatakan perumpamaan orang yang berhutang itu ketika dia siang harinya, ini jiwa orang yang berhutang ya Bu ya. Orang yang berhutang itu jiwanya akan rendah di pagi hari, kemudian akan gelisah di malam hari. Ini jiwa orang yang berhutang. Sehingga kita selalu dituntut untuk membayar hutang, Ibu. Bahkan kalau dikatakan kalau seandainya kita memang harus menjual rumah untuk membayar hutang, lebih baik kita berusaha menjual rumah. Kenapa? Karena di akhirat kelak itu, Ibu, amalan seseorang tidak akan dihitung sampai hutangnya selesai. Ada orang sudah sholat, maka dalam hadis dikatakan ada orang yang berjihad. Ini berjihad Bu, mengorbankan nyawanya. Tapi ketika itu amalan jihadnya tidak diterima. Masih tergantung. Kenapa? Karena rupanya beliau itu masih memiliki hutang. Islam membolehkan kita untuk berhutang. Tapi kalau bisa semampu mungkin jangan sampai kita berhutang. Itu maka kenapa? Amalan kita pertama tergantung. Yang kedua, kalau seandainya kita meninggal, hutangnya itu tidak bisa langsung selesai. Maka yang pertama sekali harus diselesaikan adalah ketika kita meninggal, yang disebut itu bukan langsung bagi harta waris. Apa yang pertama ketika kita meninggal diumumkan? Bagi bapak-bapak, bagi ibu-ibu yang memiliki hutang dengan si mayat, mohon diselesaikan dengan ahli waris. Ini jadi masalah juga. Warisan itu juga tidak bisa dibagikan sebelum hutang yang si mayat itu selesai. Jadi tiba-tiba langsung diselesaikan pembagian ahli waris dengan anak cucu semuanya. Tiba-tiba yang meninggal itu hutangnya lebih banyak dibandingkan harta yang ditinggalkannya. Maka kalau seandainya habis tidak ada yang perlu dibagikan. Maka yang pertama hutang dulu diselesaikan, baru sisanya kalau masih ada yang bisa dibagikan baru dibagikan ke ahli waris. Kenapa? Karena itu tadi saya katakan, amalan kita akan tergantung apa yang kita kerjakan selama ini, sholat, baca Quran dan yang lain sebagainya, kalau seandainya kita masih memiliki hutang. Ini anjuran, maka hutang itu sedetail-detailnya agar memang amalan kita bisa selesai antara hablum minallah dan hablum minannas. Kita lanjutkan lagi, Bu. Itu takwa. Takwa yang pertama takut. Yang kedua makna dari takwa di sini adalah orang yang dipinjamkan uang itu harus bersyukur, harus takut kepada Allah. Takwa di sini. Kenapa sebenarnya dikatakan ada kalimat takwa di dalam ayat ini? Bahwa sesungguhnya kalau dalam keseharian ya Bu ya, ada orang perlu uang, datang ke rumah A nggak dipinjamin, datang ke rumah B nggak dikasih pinjam, datang ke rumah C tidak dikasih pinjam, datang ke rumah D dikasih pinjam. Siapakah sebenarnya yang menggerakkan hati orang itu sehingga dia mau memberikan pinjaman? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah diperintahkan ketika ada orang yang memberikan hutang, kita harus bertakwa, takut dengan perjanjian yang sudah kita tulis. Kenapa? Karena sesungguhnya Allah yang menggerakkan hati orang itu bisa membantu kita. Maka di sini selain dikatakan menulis, seorang yang berhutang juga harus bertakwa dengan janjinya dan harus bertakwa juga. Kenapa? Karena Allah sudah berikan kemudahan hati orang tersebut untuk memberikan bantuan kepada kita. Ini tahapan-tahapannya Bu ya, ketika kita berhutang. Kemudian fa in kana alladhi 'alaihi al-haqqu safihan aw dha'ifan aw la yastati'u ay yumilla huwa falyumlil waliyuhu bil 'adl. Dilanjutkan Ibu. Jika orang berutang itu orang yang lemah akalnya. Nah, jadi kalau seandainya saksinya atau orang yang berhutang itu lemah akalnya, lemah akal ini makna safihan ini banyak maksudnya Bu ya. Bukan sekedar lemah akal saja. Bisu, malu, atau orang tua, orang yang sakit. Jadi kalau seandainya nih ada orang bisu. Tadi kan syaratnya orang yang berhutang itu harus mengimlakkan.
mengucapkan dari lisannya berapa hutangnya, kemudian ditulis. Tiba-tiba yang hutang ini orangnya bisu. Maka bagaimana diperintahkan Al-Quran? Jika orang yang berhutang itu lemah akalnya atau lemah keadaannya, atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkannya, tidak sanggup untuk mengucapkan dari lisannya, maka hendaklah walinya mengimlakkannya dengan jujur. Harus ada wali. Ini jarang syarat-syarat Quran ini yang kita terapkan dalam kehidupan, Ibu. Jadi kalau seandainya nih ada orang yang berhutang kepada si A, yang berhutangnya orangnya bisu, atau orangnya kadang kan orang yang tipe orangnya yang susah untuk ngomong, menjabarkan perkataan-perkataan. Maka kalau seandainya kita tidak mampu untuk mengikrarkan dari mulut kita, harus cari wali untuk mengikrarkan. Contoh, saya mungkin nggak bisa ngomong, atau saya nggak bisa menata bahasa dengan baik dan benar. Saya cari teman saya atau saya cari saudara saya yang bisa mengomongkan. Si A berhutang kepada si B dengan jumlahnya sekian-sekian, akan dibayar dengan ini, dan dicicil seperti ini. Harus. Itu pentingnya. Dan ini jarang juga diterapkan. Jadi makna safihan itu bisa dikatakan orangnya lemah, orangnya bisu, atau dia sakit, atau dia tua, atau juga dia tidak bisa menyusun kata-kata untuk mengucapkan berapa dia berhutang. Itu makna safihan. Dan ini juga jarang diterapkan dengan kehidupan sekarang. Padahal ini Allah bukanya gimana kalimat ayat Qur'annya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi penting sekali seharusnya ini kita terapkan. Kita lanjutkan lagi, Bu ya. Jadi tadi kalau di sini dilihat tahapan-tahapannya, jika orang yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah keadaannya, atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkannya, maka hendaklah walinya mengimlakkannya dengan jujur. Kemudian ketika itu orang yang berhutang sudah datangkan juru tulisnya, maka kata Quran bagaimana lagi syarat berikutnya ketika orang ini berhutang? Wastashhidu syahidaini mir rijalikum. Harus mendatangkan 2 saksi. Jika ada orang wanita mengimlakkannya dengan, dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi dari orang laki-laki antara kamu. Nah kalau laki-laki dia 2 orang. Nah bagaimana jika tidak ada 2 orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan 2 orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhoi. Jadi ada 2 orang perempuan. Kalau 1 laki-laki dihitung 2 perempuan. Kenapa di sini derajat laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan? Dalam hal uang. Yang pertama, jadi wah kalau gitu derajat perempuan direndahkan dong. Tidak. Karena dalam kehidupan Quran ini meletakkan laki-laki dan perempuan itu sesuai dengan porsinya. Kenapa? Dalam hal mencari nafkah, dalam hal yang berhubungan dengan uang, dalam hal yang berkaitan di luar rumah, itu biasanya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Biasanya laki-laki. Perempuannya tugasnya di mana? Di rumah. Menjaga anak, apa semuanya. Sehingga biasanya yang berkaitan dengan transaksi perdagangan di luar rumah itu lebih banyak laki-laki. Maka di sini diutamakan ketika ada orang yang berhutang, cari 2 orang saksi laki-laki. Kalau tidak bertemu dengan saksi 2 orang laki-laki, maka tadi adalah 1 laki-laki 2 perempuan. Maka ibu-ibu, sekarang kita lihat bagaimana hukum fikih memberikan kriteria antara juru tulis dengan saksi. Kita sudah ketemu tadi ada juru tulis dan 2 orang saksi. Sekarang kita lihat. Apa saja hukum fikih menetapkan kriteria juru tulis dan saksi ketika ada perhutangan. Nanti akan dijelaskan oleh Quran, baik itu hutang yang sedikit maupun hutang yang besar. Kita lihat dulu yang pertama, kriteria juru tulis dan saksi. Keduanya bersifat adil dan dapat dipercaya, sehingga tidak terjadi penambahan atau pengurangan. Karena nanti kalau terjadi penambahan dan kurangan, masuk nanti kategori riba. Untuk maksud-maksud tertentu, berbagai ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang bertransaksi. Jadi tujuannya harus cari
penulis dan saksi yang adil dan dapat dipercaya agar tidak terjadi penambahan dan pengurangan dalam hutang tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua, apa kriterianya? Dapat berkomunikasi dengan lancar dan cerdas. Tadi saya katakan Bu ya, makna safihan itu cari orang yang bisa berbicara. Jangan mungkin orang untuk ngomong saja susah atau bisu. Maka makna safihan harus dengan bisa mengikrarkannya, kalau tidak bisa juga cari saksi yang bisa ngomongnya dengan lancar. Kalau sekarang kita nggak sulit nyarinya, mungkin bisa di notaris. Dapat berkomunikasi dengan lancar, cerdas, memahami hukum-hukum fikih, terutama yang berkaitan dengan perkara utang piutang, serta dapat menulis dengan jelas dan mudah dipahami orang-orang lain. Juga si penulis itu bukan tulisannya acak-acakan, cari tulisan yang baik juga. Kemudian yang ketiga, apa kriteria juru tulis dan saksi? Hasil tulisannya disetujui kedua belah pihak yang mengadakan transaksi. Jadi si peminjam dan si memberi pinjam, tulisan oleh si penulis tersebut disepakati. Mungkin bisa nanti diberikan tanda tangan bahwa keduanya sudah disepakati. Bukti pinjaman tidak bisa dibatalkan oleh pihak manapun termasuk lembaga peradilan. Kemudian yang yang berikutnya yang keempat, kriteria juru tulis dan saksi tidak boleh mengabaikan satu saja syarat yang telah ditetapkan dalam isi perjanjian. Jadi mungkin kalau dalam hutang piutang itu perjanjiannya banyak. Tidak boleh satu syarat pun yang diabaikan dalam perjanjian tersebut. Sehingga kemungkinan merugikan salah satu belah pihak. Jadi janjinya mungkin bagaimana? Tanggal sekian harus bayar, cicilannya sekian. Kemudian nanti kalau seandainya wafat siapa ahli warisnya. Jangan pernah diabaikan dari saksi-saksi syarat-syarat yang sudah ada dalam catatan tersebut. Kenapa? Karena nanti akan merugikan dalam salah satu belah pihak. Berikutnya, ini banyak kriteria juru tulis dan saksinya. Kemudian, yakin akan kesaksian serta tidak bermaksud mencari keuntungan pribadi di balik kesaksian tersebut. Nah, seorang saksi dan juru tulis tidak mengambil keuntungan. Contoh, sudahlah, kamu harus tulisnya seperti ini, nanti saya akan bagi kepada kamu. Tulisannya dirubah notanya. Sewaktu-waktu tiba-tiba tidak terima, maka itu tidak boleh. Merubah seorang juru tulisnya di kemudian hari apa yang sudah dijanjikan. Kemudian, juru tulis dan saksi harus mempertimbangkan berbagai kemungkinan agar tidak mendapat mudarat dari kesaksiannya. Maksudnya jika keduanya melihat kemungkinan tertimpa mudarat, maka sebaiknya mengundurkan diri dari jabatan sebagai juru tulis ataupun saksi. Nah, tiba-tiba takutnya kalau seandainya kita tidak mampu, wah ini hutangnya bisa menjadi persengketaan ini, saya nggak mampu untuk menyelesaikannya sebagai saksi, sebagai juru tulisnya, maka kita boleh mengundurkan diri atau melakukan tindakan tertentu untuk mencegah lahirnya mudarat tadi. Kemudian yang berikutnya, tidak dalam keadaan berselisih atau bersengketa dengan pihak-pihak yang mengadakan perjanjian utang piutang. Contohnya berkaitan dengan negara, hutangnya berkaitan dengan orang lain, sudah menyebar kemana-mana hutangnya. Jadi seorang saksi ini bingung, maka harus diperjelas dahulu. Berikutnya, tidak mempunyai ikatan kekerabatan. Nah, seorang saksi juga, saksi dan juru tulisnya tidak mempunyai ikatan kekerabatan, persaudaraan, atau cinta kasih sayang di antara orang yang utang dan piutang. Jadi bukan saudara sendiri, bukan istri sendiri, bukan saudara sendiri. Tujuannya apa? Agar adil berada di tengah kalau seandainya ada terjadi sengketa di kemudian hari. Jadi kalau kita lihat kriteria juru tulis dan saksi itu ada 8 syaratnya. Jadi berat kalau mau hutang itu Ibu ya. Tapi zaman sekarang orang menggampangkan. Udahlah nanti aja kalau saya punya uang saya bayar. Padahal Quran sudah mengajarkan secara detail. Kemudian kita lanjutkan lagi Bu ayatnya. Ini ayatnya panjang. Syarat-syaratnya. Kemudian setelah tadi saksi didatangkan, kalau laki-laki 2 orang, kalau laki-laki 2 orang, kalau tidak ada juga maka 1 laki-laki 2 perempuan, jadi 3 orang.
Fa in lam yakuna rajulaini farajulu wa imra'atani mimman tardawna minasy syuhada'i an tadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahumal ukhra. Kemudian supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Jadi tujuannya Ibu dengan saksi-saksi tersebut agar kalau seandainya dengan catatan dengan ada saksi lupa kapan tagihannya, berapa cicilannya, tanggal berapa harus melunasi, berapa jumlah uangnya, ada saksi yang mengingatkan. Janganlah saksi-saksi itu enggan memberikan keterangan apabila mereka dipanggil. Nah, tiba-tiba suatu pertengahan perjalanan dia punya hutang mungkin 1 tahun melunasinya. Tiba-tiba di pertengahan tahun terjadi sengketa atau terjadi permasalahan antara orang yang hutang dengan piutang. Maka seorang saksi dan juru tulisnya jangan enggan untuk dipanggil. Karena apa? Karena tujuannya untuk menjalin silaturahmi agar jangan rusak hubungan orang yang berhutang dengan piutang. Dan janganlah kamu jemu menulis utang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Nah ini Bu, perintahnya bagaimana? Dan janganlah kamu jemu menulis, maksud jemu ini malas. Dan janganlah kamu malas menulis hutang, baik kecil maupun besar, sampai waktu batas yang telah ditentukan. Contoh juga kalau seandainya hutangnya bayarnya dicicil, tapi ini hutang bukan yang berbunga ya Bu ya. Contoh saya hutang ke Bu Sri 100 ringgit, Bu saya hutang 100 ringgit. Kemudian saya janji bayarnya selama 1 bulan contohnya. Saya cicil 10 ringgit, 10 ringgit. Maka setiap cicilan saya itu janganlah pernah malas untuk membayarnya juga walaupun sedikit kecil. Bahkan juga saksinya, tim penulisnya janganlah juga malas untuk menulisnya Ibu. Nah, apalagi juga cuma 10.000 aja lah nggak usah ditulis. Padahal itu bisa menghambat amal kita, tidak diterimanya amal kita kalau belum diikhlaskan bagi orang yang memberikan hutang. Walaupun 10.000 ya Bu ya. Nah, ini lanjutannya. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih dekat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak menimbulkan keraguanmu. Jadi, kalau catatannya lengkap, sewaktu-waktu kita nggak ragu, oh saya udah bayar berapa ringgit ya. 2 ringgit kah, 5 ringgit kah, 10 ringgit kah, sehingga tahu berapa sisa hutang yang harus kita bayar, menghilangkan keraguan. Ini saya nggak bacakan ayatnya lagi Bu, ini karena masih panjang terjemahannya saja. Tulislah muamalahmu itu, kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Nah, ini contoh kalau bukan jual beli. Kalau jual beli nggak perlu datangkan saksi, nggak perlu datangkan juru tulis. Contoh, Bu Sri punya kedai atau Bu Heni punya kedai. Bu Heni saya mau beli radio contohnya, saya mau beli radio. Belinya bagaimana? Belinya cash. Maka kalau saya belinya cash langsung tunai bayar ke Bu Heni, tidak perlu ada saksi, tidak perlu ada juru tulis. Nah, tapi nanti di sini dikatakan juga boleh juga kalau seandainya kita bayar cash ada catatan. Ini dengan kondisi bagaimana? Ini terkadang masih dipakai. Bu Heni punya toko radio. Tiba-tiba saya bilang, Bu Heni, ini kalau seandainya nanti radionya berapa lama garansinya? Oh, garansinya 1 minggu. Kalau sebelum rusak sebelum 1 minggu boleh dibalikkan. Maka itu sebagai bukti wal yaktub, catatan bagi yang membayar lunas. Tapi tidak perlu didatangkan saksi. Tapi kalau seandainya benda yang tidak ada garansinya juga kita ketika sudah cash, tidak bayarnya kredit cicilan, utang, maka itu tidak perlu datangkan saksi. Nah, kemudian ini sudah hazard di Medan ya. Atau kita bahas sampai di sini dulu nanti karena sebelumnya tadi tentang pegadaian lagi. Jadi intinya kalau kita tidak membeli itu secara tunai itu tidak perlu ada saksi. Jadi ketika kamu menimbulkan keraguan tadi maka tidak ada perdagangan tunai ya ini. Kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu.
maka tidak ada dosa bagi jika kamu tidak menulisnya. Jadi kalau bayar cash, tidak hutang, itu tidak ada dosa bagi kita. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli, dan janganlah menulis atau dan saksi yang sulit-sulit yang saling sulit menyulitkan. Nah, jadi jangan juga tim menulisnya, tim saksinya juga menyulitkan orang untuk berhutang. Jika kamu lakukan yang demikian, maka sungguh hal itu adalah suatu kepak apa ini? Bentar, Bu, ya. Ya. Jika kamu lakukan yang demikian, maka sungguh hal itu adalah suatu penyiksaan kepada dirimu, dan bertakwalah kepada Allah. Allah mengajar, dan Allah, ini makanya kita di sini orang yang berhutang itu harus bertakwa juga, Bu, ya. Takut dengan perjanjian-perjanjian kita, dan Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Wallahu bikulli syai'in alim. Nah, sampai sini, Bu, sampai habis. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, ini yang berkaitan tentang hutang di ayat 282. Jadi syaratnya yang pertama tadi, ketika kita hutang, saya urutkan, harus terbayang kapan tanggalnya. Kemudian harus terbayang ketika sebelum hutang dengan apa kita mencicilnya. Yang ketiga, harus ada juru tulisnya. Yang keempat, juru tulisnya tadi harus adil. Kemudian berilmu. Kemudian ada saksi. Kemudian setelah ada saksi, seorang yang berhutang melisankan, dicatat kapan dia. Kemudian setiap bayaran itu harus dicatat, baik besar maupun kecil. Nah, ini Ibu, ini syarat-syarat dalam berhutang. Maka kalau seandainya tidak hutang, beli dalam cash, itu tidak perlu ada persaksian, kecuali nanti mungkin barang-barang yang ada apa namanya tadi saya katakan garansinya, maka itu boleh kita simpan catatan tersebut. Itu yang berkaitan tentang hutang. Silakan Ibu, ada yang mau tanya? Bisa dipahami penjelasannya, Bu? Tahapan-tahapannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya bantu membacakan pertanyaan. Iya, Ibu. Ada dari Ibu Ima. Assalamualaikum Ustadz. Kalau seseorang memang dalam keadaan kondisi keuangan yang sangat sulit sehingga dia terpaksa harus berhutang, dan untuk membayar saja dia tidak tahu dari mana, apakah orang itu tetap boleh berhutang? Karena ada satu poin yang tidak terkondisikan pada ayat yang Ustadz bahas. Terima kasih sebelumnya Ustadz. Iya, tadi pembukanya, Bu, dalam ayat ini. Yang pertama, dalam ayat ini diperintahkan dari yang pertama. Kalau kita ingin berhutang, kemudian kita nggak kebayang, apakah orang saya setelah berhutang ini saya mau jualan kue lah. Nah, ini kan sudah kebayang nih untuk mencicilnya. Sudah ada niat baik untuk membayarnya. Nah, orang yang seperti ini tidak dibolehkan untuk berhutang, Bu. Kenapa? Karena dia sudah nggak kepikir, karena sudah kepepet dari mana ya saya cari duitnya. Berarti seperti itu dia akan takut di akhir-akhirnya nanti dia akan menunda-nunda hutangnya tersebut. Kenapa? Karena dia belum punya gambaran dari mana dia. Maka tadi syarat yang pertama dari ayat yang kita baca, apabila ada orang yang ingin berhutang, dia sudah menentukannya. Dengan hutang saya contoh 10 juta, saya kerja jualan nasi goreng contohnya. Ini perlu memakan waktu 5 tahun saya mencicilnya. Berarti kita cari orang yang mau menghutangkan. Bu, saya punya usaha jualan nasi goreng. Dengan penghasilan saya pengen hutang 5 juta. Sepertinya saya bisa mampu mencicilnya 5 juta. Mau nggak Ibu pinjamkan ke saya? Nah, seperti itu akadnya. Kalau ada orang yang datang ke rumah kita, ingin hutang, dia nggak mau sebutkan kapan dia mampu bayarnya. Kemudian dia nggak kebayang dari mana uang untuk mencicilnya, bahwa indikasi orang ini tidak punya niat untuk membayar. Dan ini akan suatu waktu menjadikan percekcokan. Tiba-tiba sudah tiba masanya, aduh saya belum ada kerja, aduh saya belum ada uang nih untuk bayarnya. Akan begitu-begitu terus. Maka kalau dengan kondisi ini sesuai dengan ayat yang kita baca, jangan pinjamkan uangnya. Kalau ada orang yang ingin datang kepada kita pinjam uang, tanya itu dulu, tanggalnya kapan dan usahamu apa untuk mencicilnya. Seperti itu Bu. Siapa yang tanya? Bu Mia ya Bu ya? Bu Ima. Bu Ima ya.
Pak Ustadz, ini ada yang mau bertanya, sudah raise Ya, hand. Untuk Bu Heni, silahkan, ya Bu Heni. dipersilahkan. Iya, baik, terima kasih. Ustadz, bagaimana pandangan Ustadz kalau sebab saya dulu pernah melakukan ada di antara satu grup pengajian begitu dengan orang Melayu. Jadi dia itu main kutu namanya atau arisan, ya. Tapi arisannya itu bukan barang atau apa, dia uang. Jadi uangnya itu misalkan 100 ringgit satu bulan. Si A, si B sampai 9 orang, tapi sudah ditentukan tiap bulan ini yang dapat, bulan kedua si B yang dapat, begitu Ustaz. Tapi tidak ada satu diperanakkan, maksudnya tidak ada bunganya. Iya. Iya, apakah itu halal atau tidak Ustaz? Ya. Terus yang kedua Ustaz, maaf, yang kemarin itu saya nggak sempat bertanya. Uang gaji pekerja itu kan harus dipotong, itu untuk IPF namanya. Dan oleh kantor IPF itu hanya boleh diambil katanya itu dengan persyaratan waktu umur sekian begitu ya. Jadi uangnya itu tiap tahun tuh dibungakan, ada bunganya. Itu bagaimana Ustadz? Itu kita tahu ya, tapi karena persyaratan atau undang-undang di situ di Malaysia. Baik Ustadz, terima kasih. Yang pertama, ada beberapa orang arisan tipenya. Kalau ini tipenya itu belikan barang atau uangnya itu dikembalikan Bu Heni? Uangnya itu dikembalikan sesuai perjanjian. Si A dapat bulan Januari, si B dapat bulan Februari, begitu dan seterusnya hingga selesai. Jadi itu kan sistemnya sepertinya pinjam begitu. Ya benar Ibu. Nah yang pertama, arisan itu sebenarnya mengajarkan kita hutang. Kalau seandainya dari segi barang, ada 10 orang, nanti mungkin barangnya kompor lah kita anggap. Yang nomor 1 dapat kompor yang pertama, padahal dia baru masukkannya uangnya Rp10.000. Maka dalam 10 grup orang ini, si A ini dia berhutang kepada 9 orang untuk memenuhi beli kompornya. Walaupun nanti uangnya tidak akan bertambah. Sesuai dengan jumlah kompor yang harga uang kita mungkin 100.000 kompornya dengan jumlah kumpulan kita. Akan tetapi apa? Kita diajarkan untuk berhutang. Padahal agama kita memerintahkan kalau bisa kita jangan hutang. Kalau seandainya tiba-tiba sewaktu-waktu kita meninggal dunia, maka ahli waris kita harus menutupi kepada 9 orang tersebut. Itu yang pertama. Boleh. Kecuali nanti kalau ada bunga-bunga tuh nanti hukumnya sudah lagi riba, itu lagi terlihat tergantung konteks bagaimana sistem arisannya. Jadi yang pertama ada terjadi hutang. Kenapa? Karena kita sudah didulukan duit orang lain untuk memberikan kepada kita. Maka dengan jumlah kalau seandainya ada kumpulan itu 10 orang, berarti kita berhutang kepada 9 orang dan itu harus dicatat. Ini kadang kita ingin dapatkan uang instan cepat, tapi kita tidak melihat bahwa apa? Kita hutang ke banyak orang. Ini kalau jumlahnya 100 orang kumpulan arisannya berarti kita berhutang kepada 99 orang. Coba kalau seandainya meninggal, kita harus datangi keluarganya satu-satu untuk mencicilnya. Takutnya juga nanti ahli waris kita yang nggak tahu siapa saja kumpulan arisan kita. Nah, ini yang harus diwaspadai. Kalau tidak ada unsur tambahannya itu dibolehkan, tapi sebenarnya kita sudah mengajarkan hutang di dalamnya. Tapi kalau ada unsur tambahan itu nanti bisa menjadi riba. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana seandainya potongan gaji kita dipotong kemudian dibungakan? Intinya yang namanya membungakan uang itu sudah otomatis riba. Nah sekarang sistem sudah mengikat kita, tidak bisa keluar dari sistem tersebut. Maka kalau seandainya tidak bisa keluar, itu seperti kata Quran kemarin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dzaru ma baqiya minar baqiya. Baqiya itu sisa. Baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Maka jangan dipakai uang riba tersebut, pakai saja modalnya. Kalau memang kita sudah nggak bisa lagi keluar dari sistem tersebut, sudah masuk kategori mudorot, masuk kategori sudah nggak bisa keluar, jalan keluarnya udah nggak ada lagi ditemukan, maka ambil modal pokoknya, jangan diambil ribanya. Seperti itu Bu Heni. Baik Ustadz, terima kasih banyak Ustadz. Ya, siapa lagi Bu? Ini Bu Nurhani, Bu Nur Hayati.
Boleh Bu Nur Hayati? Pak Ustadz, Iya. Siapa ini Bu? Tadi mau menyambung dari Bu Heni, Iya, kata Bu. Pak Ustadz itu yang saya menabung di bank itu kan pasti ada bunganya setiap bulan. Nah, kata Pak Ustadz jangan diambil, jadi tetap aja disimpan di tabungan itu atau gimana maksudnya? Jadi jangan dipakai sama kita. Ya, pertama kalau intinya jangan dipakai untuk kehidupan kita. Kalau memang kita ingin ambil, gunakan tempat fasilitas umum seperti toilet atau apa semuanya. Kalau memang untuk diambil, takut-takut nanti kalau kita biarkan di bank disalahgunakan untuk keburukan lagi. Tapi kemarin kata fatwa saya sampaikan, fatwa ulama ini mengatakan kalau seandainya masih kita temukan bisa berusaha mencari bank syariah, maka ketika kita menyimpan di bank konvensional itu bisa menghurumi jadi haram. Tetapi kalau dalam satu kampung kita susah menjangkau bank syariah, maka masuk kategori mudarat. Tapi syaratnya juga uang ribanya kita ambil. Baik, makasih Pak Ustadz. Modal awal yang diambil, ya Bu. Terima kasih banyak Bu Momi. Ada lagi Bu Resti, Bu Nur Hayati. Siapa yang bisa terbuka mic-nya silahkan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Ya, ini saya mau tanya. Ini biasa kan kita kalau dalam kalangan pertemanan itu kalau ada yang ulang tahun terus kita suka patungan beli kado gitu. Nanti ada yang nalangin biasanya kan Pak Ustadz. Nah, ini ada salah satu dia lupa gitu untuk membayar. Memang jumlahnya tuh nggak besar sih Pak Ustadz. Cuman yang nalangin juga ada rasa mau tagih tapi cuma segitu aja gitu. Nggak enak. Nah, terus terbersit di dalam hati, ya udahlah saya ikhlasin aja gitu karena jumlahnya kecil gitu. Nah, kalau seperti itu gimana Pak Ustadz? Ya, bahasa Quran tadi, apa kata Quran tadi? Kita kembali kepada Quran. Tujuannya kan, walaupun kecil ya, hati kita masih dongkol, nggak nyaman, terbayang. Maka tadi untuk menjaga silaturahmi kita tetap baik, sesuai dengan perintah Quran. Shaghiran au kabiran, baik kecil maupun besar, tetap dicatat. Dan kita harus mengingatkan. Dan ingat Bu ya, mengingatkan orang untuk membayar hutang itu sebenarnya bukan menyakiti perasaannya, tapi sebenarnya kita menolong dia. Nah, ini yang harus digarisbawahi. Jadi lebih baik kita, tapi itu sebenarnya udah lama sih Pak Ustadz. Jadi kalau tiba-tiba saya bahas gitu, nah itulah biasa kita kan suka nggak enakan ya Pak Ustadz. Tapi lebih baik memang disampaikan aja ya. Iya, karena prinsip kita kadang selama ini jadi salah sama pikiran kita. Kalau kita mengingatkan orang lain untuk bayar hutang, takut tersinggung, teman jadi nggak enak. Padahal sebenarnya ketika kita mengingatkan orang lain untuk membayar hutang, itu tujuannya adalah untuk menyelamatkan ia. Pertama apa? Amal ibadahnya tergantung. Belum lagi terhitung, terhisap. Kenapa? Karena masih ada hutang. Sampai kapan? Kalau seandainya dia sudah meninggal, anak cucunya, ahli warisnya akan melanjutkan hutangnya tersebut. Dan ini juga pendapat para ulama, bagaimana kalau seandainya ini pernah ditanyakan ibu-ibu juga, ada orang yang berhutang, atau kita hutang sama orang lain. Terus tuh kita nggak punya catatan, atau punya catatan, tiba-tiba kita kehilangan alamatnya, nomor teleponnya, nggak tahu lagi, ahli warisnya nggak tahu, saudaranya juga nggak tahu orangnya masih hidup atau tidak, atau sudah meninggal, maka ini bagian para ulama juga mengatakan, kita boleh sedekahkan utangnya dengan niatkan untuk berinfak atas harta dari orang yang meninggal tersebut atau orang yang tidak kita temui lagi, orang yang sudah kita hutangi atau orang yang kita hutang kepadanya. Itu juga berkatakan para ulama. Jadi tapi kita harus cek dulu Bu, ahli warisnya ada atau tidak, keluarganya masih ada. Kalau ada masih keluarganya, maka kita harus melunasi hutangnya kepada ahli waris atau keluarganya. Kecuali kalau kita sudah kehilangan jejak, nomor telepon nggak ada, keluarganya nggak tahu di mana, maka kita dengan waktu yang sudah ditentukan, sudah bertahun-tahun, kita niatkan infakkan untuk pahalanya sampai kepada orang yang memberikan kita hutang. Seperti itu. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Bu Deno. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Nyambung yang tadi, kalau misalnya pemberi hutangnya sudah mengikhlaskan itu jadi gimana hitungan? Ya, kalau sudah mengikhlaskan kembali kepada ayat yang sebelumnya kita bahas Bu, tentang riba. Ayat tentang riba. Kalau seandainya kita sudah ikhlaskan, maka dalilnya di Al-Baqarah itu lebih bagus Bu ya. Al-Baqarah ya, ayat yang sebelumnya kita bahas.
280 wa in kana dzu usratin fanazuratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau seandainya kita ikhlaskan, maka itu jauh lebih baik. Dan jika orang berhutang itu dalam kesulitan, maka ada dua faktor kalau orang kesulitan. Yang pertama, contoh dalam hadis dikatakan, saya berhutang kepada Bu Denok 200 ringgit, janji sebulan. Dalam sebulan saya nggak punya uang, saya datang ke Bu Denok. Dan ini adabnya orang yang berhutang. Kadang ketika sudah janji, sudah tiba masanya pembayaran, dia belum punya duit, dia nggak bayar, nggak ngasih kabar. Diam aja. Akhirnya orang yang memberikan hutang, ini sudah waktunya nih, kenapa dia nggak bayar? Diam-diam juga kayak nggak punya salah. Ini sering terjadi. Sehingga maka orang yang berhutang harus datang lagi, memperbaharui perjanjian, datangkan lagi saksinya, datangkan lagi juru tulisnya, ganti tanggalnya kalau belum punya uangnya. Oh, diundur sebulan lagi didatangkan saksi. Maka dikatakan di dalam hadis, ketika orang yang berhutang, orang yang memberikan hutang, kemudian menangguhkan hutangnya sampai berapa lama, contoh sebulan. Maka Bu Denok punya, saya hutang ke Bu Denok 200 ringgit. Saya minta tangguh sebulan lagi. Maka dikatakan di dalam hadis, orang yang menangguhkan hutang itu seperti dia berinfak 200 ringgit setiap hari. Pahalanya. Itu kalau kita menangguhkan hutang. Menangguhkan orang yang dalam kesulitan belum mampu untuk membayarnya. Kemudian, nah bagaimana kalau seandainya kita mengikhlaskan, kita lihat nih orang ini sulit sekali, kayaknya nggak mampu lagi untuk bayar hutang, sudah sakit-sakitan. Maka dalam ayat ini wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan jika kamu menyedekahkannya itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Jadi boleh menyedekahkan. Kalau sudah menyedekahkan jangan ungkit-ungkit lagi. Seperti itu Bu Denok. Tambahan lagi maaf Pak Ustadz, misalnya adabnya bagaimana? Misalnya kita orangnya tuh tidak pernah datang sesuai yang adab yang baik lah. Tapi kita ya sudah, apakah kita harus kita niatkan, kita bawa dalam hati kita atau bagaimana? Ya. Kalau mengikhlaskan itu. Mengikhlaskan tadi itu harus ada ijab kabulnya. Dan ini yang sering jadi masalah. Orang yang berhutang, kalau orang zaman sekarang tuh seakan-akan yang memberikan hutang yang seperti orang yang berhutang. Kepusingan memikirkan ini orang kenapa nggak datang. Padahal ketika dia orang berhutang, ingin hutang, lu baik-baik, datangnya baik. Ketika sudah ditagih dia nggak mau datang. Padahal adabnya yang harus kita perhatikan bagaimana Quran mengajarkan. Dia datang sebagaimana dia dulu hutang. Sebagaimana dia dulu perlu datang. Maaf Ibu Denok, saya belum punya uang. Boleh nggak ditangguhkan? Tiba-tiba saya nyampaikan, oh sepertinya nih Zulfirman ini kesulitan. Udahlah Zulfirman saya ikhlaskan saja. Nah harus ada kata-kata seperti itu Ibu. Kalau nggak ada gitu, misalnya kadang ada keluarga gitu kan, tapi kita sudahlah maksudnya ya sudahlah kita bantu ibaratnya, tapi ya memang orangnya janjinya bilangnya pinjam, tapi ya sampai misalnya tidak pernah datang, itulah seperti yang Pak Ustadz bilang gitu. Tapi kita sendiri udah ya sudah gitu, maksudnya itu apakah bagi orang itu dia masih terhitung berutang atau bagi kitanya kita udah terhitung ikhlas atau bagaimana? Apa harus adabnya, harus ada niatnya apa? Adabnya harus ada dua belah pihak mengetahui Bu. Takutnya nanti menjadi permasalahan di ahli waris. Maka tadi permasalahan ini karena nggak punya catatan. Kalau seandainya ada saksi, ada catatan, perintah awal kalau ingin hutang datangkan saksi punya catatan. Kalau seandainya Bu Denok mengikhlaskan, ini kalau mengikut aturan Quran ya Bu ya. Ya. Ditulis lagi, ini hutang 200 ringgit sudah diikhlaskan Bu Denok. Saya tanda tangani, Bu Denok tanda tangani. Seperti itu. Tapi kan kita dalam keseharian nggak melakukan yang diperintahkan Quran, ini yang jadi masalah Ibu. Takut nanti mungkin Bu Denok punya anak Bu Denok tahu bahwa saya punya hutang sama Bu Denok. Anak Bu Denok ngungkit-ngungkit, oh si Zulfirman tuh punya hutang, maka anak Bu Denok bisa menyerbu ke saya nanti sewaktu-waktu. Padahal dalam hati Bu Denok sudah diikhlaskan. Nah, tapi kalau cuma pengetahuannya cuma di antara saya dengan orang tersebut, tidak ada orang lain yang lagi yang tahu, itu mesti kita secara pribadi udah ikhlas ya. Gitu misalnya. Kembali ke aturan Quran. Sebenarnya itu dari segi sistem kita sudah salah ya Bu ya. Cuma berdua. Dalam hal berhutang harus ada yang mencatat, harus ada saksi. Ini kita semua terkadang-kadang mendatangkan saksi kita, wah takutnya menurunkan marwah orang yang berhutang nih. Nah ini juga kadang kesalahan kita Bu.
kita menjalankan sistem hutang tidak sesuai dengan syariat Islam. Ini kadang salahnya kita. Makasih Pak Ustadz. Ya, Bu. Jadi kalau seandainya besok-besok ada orang yang ingin datang hutang kepada Ibu, pakai sistem ini. Sekarang kita sudah belajar. Oh iya Bu Mela. Iya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Cuman mau tanya gini Pak Ustadz, sekarang kan misalnya banyak teman yang jualan gitu ya Pak Ustadz. Misalnya ada yang jualan kue gitu, terus dikirim nih Pak Ustadz kuenya ke rumah, terus saya bilang saya mau bayar dulu, terus orangnya bilang nggak apa-apa makan dulu aja nanti aja gitu. Itu tuh gimana ya Pak Ustadz? Boleh nggak sih Pak Ustadz saya belum bayar gitu, kayak utang nggak sih Pak Ustadz? Ya masuknya hutang. Iya, tapi kan orangnya yang nggak mau gitu, orangnya udah makan dulu gampang-gampang itu urusan nanti gitu. Nah, itu gimana? Berhari-hari makanannya sudah habis, berhari-hari uangnya belum dibayar. Maka betul Pak Ustadz. Masuk kategori hutang. Tapi kan kitanya niat, tapi yang jualannya suka gitu Pak Ustadz. Kadang-kadang kasih invoice-nya lama gitu, kayak seminggu kemudian baru dia kasih gitu. Padahal kita udah paksa gitu. Itu gimana ya Pak Ustadz? Ya itu mungkin harus dipahamkan. Kalau nanti saya hutang, tiba-tiba nanti saya punya meninggal, atau nanti amal saya juga tidak terhitung di hari itu. Kenapa? Kita masih punya hutang. Maka segerakanlah. Maka dalam hal Ibu bekerja, ini dalam hal bekerja yang diajarkan ilmu fikih. Kalau seandainya ada orang yang kerja di rumah kita, bayarlah ia sebelum keringatnya kering. Apalagi ini Bu dalam jual beli. Bayarlah cepat sebelum makanan itu menjadi kotoran dalam diri kita. Jadi bayar dulu baru kita beli. Seperti itu. Iya, tapi sering tuh Pak Ustadz yang jual tuh kayak malah kesel. Aduh udah makan dulu deh gitu. Yang ntar aja gampang-gampang. Jadi kayak saya yang ngemis-ngemis minta mau bayar gitu kadang-kadang. Iya, ini harus diperbaiki lagi sistem jual belinya berarti ini. Ya jadi tetap ya Pak Ustadz hitungannya utang ya kalau memang belum dibayar hutang. Ya. Karena belum dibayar, hitungannya hutang. Transfer tapi udah dimakan Pak Ustadz. Ya hitungannya hutang. Transfer aja dulu dilebihin ya. Begitu ya. Ya hitungannya hutang. Kita beli barang hutang, bendanya sudah kita bawa tapi belum dibayar, hitungannya hutang. Iya. Kategori hutang piutang. Baik Pak Ustadz. Saya boleh sharing pengalaman nih Ustadz. Tapi bayarnya lambat seperti itu. Iya itu Pak Ustadz. Ustadz kalau saya boleh sharing pengalaman nih, saya juga sering seperti Mela seperti itu. Tapi yang saya lakukan saya bayar aja lebih. Saya bayar lebih nanti, saya misalnya kan dia udah bilang misalnya harganya sekian, saya bayar aja lebih, nanti dia bilang invoice-nya nggak mau, saya kan nggak enak Ustadz mau makan dia, memang benar kayak memang nggak mau dibayar dia. Jadi kalau saya bayar lebih aja, saya transfer duluan aja, nanti terserah dia mau lebihin atau mau apa, nanti dia kembaliin ke saya, tapi makanan yang masuk ke saya tuh udah, insya Allah udah. Iya, soalnya saya gitu, saya makannya lega juga ya. Soalnya banyak yang begitu Ustadz, nggak mau dibayar kayak Mela bener gitu. Iya, teman-teman sendiri soalnya yang jualan ya Mbak. Iya, terkadang kan kita segan, takut mintanya segan. Tidak ada segan dalam jual beli. Kita saling menyelamatkan di antara sesama teman. Ibu menunda orang lain, ibu sudah dimakan kuenya tapi belum dibayar. Itu kan nanti takut kita nggak tahu apakah selamat besoknya ataukah kita masih hidup besoknya. Bagaimana amalan sholat kita, baca Quran kita, semuanya. Maka segerakan. Jangan membuat kawan tuh jadi hutang ya Bu, seperti itu. Kecuali lain kita kalau kita nggak punya duit. Albumen itu disebut albumen Ustaz. Jadi naruh uang 300 ringgit gitu, terus pesanlah apa saja sebanyak 300 ringgit, jadi dibayar di muka. Gimana tuh Ustaz tuh? Kalau ada yang sebelum makanannya sampai ke orangnya sudah bayar dulu, kadang-kadang saya suka nolak juga. Iya. Kalau seandainya nih orangnya sudah bayar dahulu, tiba-tiba ada jadi masalah, nggak bisa kita kerjakan, ya uangnya tinggal kita pulangkan saja Ibu. Mungkin kita bisa sampaikan, insya Allah ini uangnya, karena kan orang yang mungkin buat kue mungkin dia perlu modal juga, sehingga mungkin kita harus bayar dulu. Atau kalau seandainya barang sudah sampai ke rumah, baru ditransfer itu boleh juga. Tapi jangan sampai seminggu baru ditransfer duitnya. Seperti itu Ibu. Bu Imas jual kue, contohkan Bu Imas jual kue. Dan nanti aja lah kuenya, tiba-tiba sebulan lagi lah bayarnya, itu nggak boleh. Kalau bisa kalau kuenya memang sudah sampai ke rumah pengiriman Bu Mela contohnya, baru langsung dibayar itu tidak apa-apa. Karena barang sudah nampak di depan mata baru kita bayar. Yang jadi ya, masalah, ini sudah jadi darah daging, sudah jadi kotoran, masih kita hambat-hambat untuk bayar juga, itu jangan. Kan kasihan, jadi kita yang sudah makan tuh jadi pikiran terus, ini saya udah makan tapi belum dibayar, kan jadi nggak enak lagi. Saya kalau dulu bayaran malah jadi beban, maksudnya
saya jadi ngerasa punya hutang dengan orang gitu. Nah, ini yang penjual gimana nih versinya? Saya suka merasa punya hutang, jadi suka deg-degan gitu. Jadi lebih baik nanti aja barang udah sampai, maksudnya saya aja kalau barang sudah sampai oke. Ya, gitu. Kalau barang sudah sampai oke. Tapi kalau jangan sampai berhari-hari. Contoh Bu Imas masakkan dulu, buatkan kuenya, nanti kalau barang sudah sampai depan rumah baru kita bayar. Itu oke. Tapi jangan sampai sebulan, kasihan nanti dia udah lupa seperti itu. Tapi kalau sudah sampai depan pintu rumah ditransfer itu nggak masalah. Ya dulu. Dengar aja. Pak Ustadz, kalau orangnya yang belum kenal ke Pak Ustadz kan, jadi dia bayar dulu gitu, transfer dulu. Kalau yang sudah kenal nggak apa-apa lah, Pak. Ya gitu tadi ceritanya sama kayak yang ibu-ibu yang lain gitu. Tapi ini yang belinya itu nggak kenal gitu, jadi ya dia transfer dulu gitu, Pak Ustadz. Boleh nggak sih? Boleh mungkin untuk meyakinkan supaya betul-betul cepat dikerjakan uang jaminannya lah, uang depannya Bu ya. Atau mungkin ketika yang mengerjakan dia punya keahlian masak, tapi mungkin dari segi ekonomi dia punya ilmu masak enak, tapi dari segi ekonomi dia nggak punya duit. Kita boleh DP-kan dulu tuh uang belanjanya, itu boleh. Duit. Mau tanya. Iya Bu Sri. Apa hukumnya, kita ganti topiknya, apa hukumnya orang yang meminjam kepada rentenir dan apa akibat? Iya, yang pertama sudah jelas. Saya udah tahu Pak Ustadz. Ya, orang yang bekerja kepada rentenir, kemarin sudah saya sampaikan, penjaga, penulis, pembaginya, semua yang berkaitan dengan riba maka haram. Rentenir itu bagian-bagian dari riba. Maka akan dikatakan dari ayat yang sebelumnya kita bahas, orang yang melakukan riba hukum paling ringannya dikatakan dalam hadis seperti menzinahi kedua orang tuanya. Kemudian kalau dia sudah tidak tobat juga maka dikatakan dalam Quran, fa illam taf'alu fa'zanu biharbim minallahi wa rasulih. Dia seakan-akan dia mengajak perang Allah dan Rasulnya. Maka kalau kita terkadang ngajak perang saja dengan manusia belum tentu kita bisa menang. Apalagi Allah dan Rasul lawannya, pasti tidak akan pernah menang. Seperti itu, Ibu. Iya, makasih Ustadz. Ya, Bu. Pak Ustadz, saya bantu bacakan pertanyaan dari Bu Nur Hayati ya. Ya. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana jika ada seseorang sebagai bendahara lalu dia memakai uang yang dipegangnya itu untuk kebutuhan hidupnya, tetapi tidak menentukan waktu kapan ia membayarnya, dan ia meniatkan akan mengembalikan sesuai yang sudah dipakainya. Nah, ini juga salahnya. Ayat asbabun nuzul dari ayat tentang menulis ini, Bu. Ini pada zaman Rasul. Orang zaman dulu mau pergi haji nggak naik pesawat ya, Bu ya. Ada pakai unta, jalan kaki, ini zaman Rasul. Ini ayat ini turun asbabun nuzulnya. Nah, ketika itu pada zaman Rasulullah ada orang yang berhutang. Bahasanya nggak seperti kita bahasa sekarang. Nanti kalau ada duit saya ganti. Ini bahasa kita zaman sekarang. Zaman Rasulullah bahasanya tidak. Nanti kalau sudah orang pulang jamaah haji baru saya bayar. Belum tentu. Kenapa? Orang zaman dahulu perjalanan jamaah haji itu mungkin bisa sampai belum tentu kabar pulangnya selamat atau tidak. Karena saking jauhnya perjalanan. Nah, dengan kondisi zaman sekarang, orang menggunakan bahasanya, nantilah kalau saya punya uang saya bayar. Dan itu tidak boleh dengan aturan Quran. Maka pertanyaan Ibu tadi, kalau ada orang datang, yang pertama si pemberi hutang harus ditanya dulu kapan waktunya, jelas 2 bulan. Kemudian apa usaha kamu untuk mencicilnya? Oh, saya punya usaha jual nasi goreng. Oh, berarti ini orang punya penghasilan, bisa untuk membayarnya. Tapi kalau saya nggak punya kerja, gimana mau bayarnya? Nanti akan gitu-gitu terus. Kalau seandainya datang orang seperti itu, udahlah sedekahkan saja, infakkan saja. Nah, saya punya uang sekian, mungkin nggak bisa ngasih hutang. Saya bisa berinfak nih 100.000 rupiah. Sudah, karena dia nggak punya kerja, dia nggak akan tahu mau bayarnya dari mana. Dia tidak ada niat untuk membayarnya. Tapi kalau ada orang yang dia niat untuk membayar, oh saya hutang nih untuk modal jual buka warung. Mudah-mudahan nanti dari hasil warung saya jualannya akan saya sisihkan keuntungannya. Saya akan bayar setiap bulannya sekian. Nah, itu niat bayar. Tapi kalau dia sudah mengatakan, saya nggak tahu nih kerjanya apa untuk bayar cicilan, jangan kasih pinjam. Karena dia sudah dari awal sudah niat untuk tidak bayar. Nanti akan jadi permasalahan ke depannya. Kalau seandainya datang orang seperti itu, sudahlah sedekahkan aja, niat sedekah berapa kita mampunya, seperti itu. Seperti itu Bu Tias. Jadi kalau bagi bendahara tadi,
itu uang milik orang banyak. Maka cara berhutang minjamnya nggak boleh kepada ketuanya. Harus ngomong siapa yang punya uang tersebut. Nah, ini juga beratnya Bu. Bu Sri pegang uang kas Ahlul Quran. Ada uang Bu Tias, ada uang Bu Ima, Bu Imas, Bu Nurheni, dan uang Bu Tina semuanya. Membernya Ahlul Quran. Saya WhatsApp Bu Sri, saya lagi perlu uang. Boleh nggak saya pinjam uang kas Ahlul Quran? Boleh nggak Bu Sri kasih ke saya? Nggak boleh. Kalau saya ingin pinjam uang kas Ahlul Quran, saya masuk mungkin grup ibu-ibu semua di WhatsApp. Ibu-ibu, saya perlu uang, boleh nggak uang ibu-ibu yang ada kas di dalam Bu Sri, saya pinjam dahulu. Nanti ada yang jawab boleh, ada yang jawab nggak boleh, maka uang itu tidak berhak diberikan. Seperti itu Ibu. Karena tadi pertanyaan Bu Tias bendahara. Yang namanya di bendahara itu biasa uang milik orang banyak. Maka uang itu tidak boleh dikeluarkan. Seperti itu Ibu. Oke Bu ya. Apalagi milik uang orang banyak. Nah itu jangan sampai diselewengkan. Sedangkan uang sedekah aja nggak ditunda-tunda, uang kas disimpan betul-betul, uang bendahara harus disimpan benar-benar. Iya, apalagi uang yang sudah tersimpan diselewengkan, dipinjam untuk hutang, beli ini, beli itu, atau jangan ya Bu ya. Oke Bu Tias, itu tadi jawabannya pertanyaan Bu siapa tadi? Bu Nur Hayati. Pak Ustadz, Bu Dona sudah raise hand. Ya, Bu Dona silakan. Pak Ustadz, kalau misalnya kita udah ikhlas tapi inget terus, tapi nggak dongkol karena kasihan sama orangnya. Kalau kita kesel kan artinya kayak jadinya nggak ikhlas. Karena nanti orangnya kenapa-kenapa kan kalau mati. Jadi ikhlas hati saya tapi inget. Itu gimana Pak? Makasih. Makna dari ikhlas kita sudah belajar tentang sedekah. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Seterusnya ayatnya. Yang namanya ikhlas itu tidak terungkit-ungkit lagi baik di lisan dan pikiran. Lepas langsung, sudah lepas Ibu. Nah, kalau orang yang katanya sudah mengikhlaskan tapi masih terbayang di pikiran, masih diungkit-ungkit juga, maka pahalanya tidak ada. Keikhlasan itu tidak dianggap. Maka dikatakan dalam Quran seperti batu yang di atasnya ada debu kemudian disiram oleh air hujan. Nggak kepikiran Pak. Iya, nggak kepikiran tapi inget. Nah, inget aja ada kejadian itu. Kadar ingat saja nggak masalah. Tapi ingatnya bukan berarti kita kalau ingat oh dia dulu udah gini. Tapi kalau ingatnya tidak ikhlas itu maka tidak dihitung pahala itu. Oh iya, cuma ingat aja ada kejadian oh begini gitu. Tapi saya nggak dongkol nggak. Tidak ada masalah Ibu. Nggak masalah ya Pak. Ketika ingat tidak mengikhlaskan, dongkol masih. Itu maka tubatilu ria'an nas, dia termasuk seperti batu yang di atasnya ada debu seperti itu. Hangus pahala sedekahnya jadinya. Baik Pak Ustadz, makasih. Oke Bu Tias, gimana cukup Bu Tias? Ada lagi bertanya? Kalau tidak ada kita cukupkan. Sudah Pak Ustadz. Cukup ya Bu ya, karena yang di Medan juga sudah asar. Ini saja mungkin Ibu. Insya Allah nanti tadabbur berikutnya di Al-Baqarah 2273. Itu tentang pegadaian. Ini terkadang ada orang yang mengutang dari pegadaian. Gimana lagi sistem hutang yang dari pegadaian? Itu dalilnya di Al-Baqarah 273. 283 ya Pak Ustadz. 283 ya Bu Tutut. Betul. Lanjutannya 283. Itu hutang, gimana sistem hutang di pegadaian. Nah, nanti akan kita bahas lagi Bu. Jadi ada orang hutang antara orang dengan orang. Ada orang yang hutang ke pegadaian atau ke bank. Kalau ke bank, kalau dalam banknya sistem riba berarti sudah haram. Sekarang yang ke pegadaian gimana lagi sistemnya. Nah itu ya. Ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Semoga kita semuanya terhindar dari hutang ya Bu ya. Karena orang yang berhutang itu jiwanya tidak tentram di siang hari dan gelisah di malam hari. Mudah-mudahan kita terhindar dari itu semuanya. Ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Ada doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah. Kalau seandainya kita punya hutang, ini doanya sudah saya sampaikan. Yang katanya hutang itu sebesar tumpukan gunung emas yang ada di kota Mekah sana, di Arab sana Bu, Mekah dan Madinah. Apa doa yang kita baca? Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Boleh diamalkan doa itu Ibu. Mungkin Ibu mungkin masih ada cicilan atau punya hutang. Baca doa itu diamalkan. Allahumma kfini bihalalika an haramik
Waghnini bifadlika amman siwak. Nah, ketika sudah diamalkan oleh sahabat Nabi yang hutangnya begitu banyak, kemudian setelah dia berusaha ya Bu ya, bukan doa saja, tapi ada usaha. Ketika itu dia datang lagi menghadap Rasulullah bahwa hutangnya sudah lunas semua. Nah, jadi ini kita doa sama-sama doa tadi Bu ya. Ini saja mungkin kalau orang yang tidak punya hutang baca doa itu juga bagus. Agar apa? Allah penuhi keperluan hidup kita setiap harinya. Jangan sampai mengutang. Nah, seperti itu. Jadi bukan berarti doa itu untuk orang berhutang saja. Yang tidak punya hutang juga baik untuk baca doa itu. Ini saja mungkin Bu yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Kita tutup dengan doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf Ibu, nih saya lupa ada titipan doa tadi. Kita udah bacakan Al-Fatihah sama-sama Ibu ya. Buat orang tuanya Bu Tita. Saya baca WhatsApp-nya sebentar Bu. Ya. Titip doa untuk Bapak mertua Bu Tita. Kita bacakan Al-Fatihah sama-sama insya Allah. Setelah kita baca Quran di hari Jumat setelah asar majelis ilmu. Ini adalah waktu baca Quran majelis ilmu setelah asar hari Jumat. Doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan untuk mertuanya Bu Tita yang sedang sakit. Yang sedang sakit, Bapak Haji Muhammad Arsyad, kita doakan bersama-sama Ibu, kita bacakan Al-Fatihah. Nama lain juga dari Al-Fatihah adalah Asy-Syifa. Kita niatkan membaca Al-Fatihah dan nanti kita doakan hajat lagi, shalawatul hajat dengan niat kita agar dimudahkan oleh Allah dan disihatkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa khususan ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات يا مجيب السائلين يا رب العالمين
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah Ibu semuanya, mudah-mudahan mertuanya dari Bu Tita diberikan kesehatan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nanti di hari Senin juga kita khataman ya Bu ya. Nanti terpulang kepada ibu-ibu semuanya apakah sebelum zuhur atau sesudah zuhur. Ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Saya izin pamit keluar Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.